Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan event ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Musi. Saya dari SMA Terpadu Baitur Rahman. Dan di sini saya sebagai tim oposisi. Pertama, sebelumnya mengapa mosi ini menjadi hal yang penting untuk dibicarakan? Tentu perlu kita ketahui tentu suatu negara harus memperhatikan tumbuh besarnya seorang anak, karena dialah yang nantinya akan menjadi penerus. Maka dari ini, mosi pada kesempatan kali ini adalah Dewan mewajibkan untuk uji kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Yang pertama, prediksi ke depannya, akankah banyak orang tua yang akan tidak mau memiliki anak atau child free? Karena untuk kedepannya akan sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi, ketika kita mengikuti tes ini, yang nantinya akan dipungut biaya yang sangat besar. Seperti yang sudah terjadi di beberapa negara, banyak pasangan yang akhirnya untuk memilih keputusan child free. Pertimbangannya karena kedepannya ribet dan susah dalam pemerintahan, dalam segi ekonomi maupun dalam segi aspek lainnya. Yang selanjutnya, ketika kegiatan ini diwajibkan, berarti pemerintah pun harus memiliki kurikulum atau silabus dalam proses pelaksanaannya. Dan ini berarti semua orang tua di Indonesia harus disamaratakan pemikirannya tentang mendidik anak. Sementara Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman adat, kebiasaan yang berbeda. Sementara ketika dilaksanakannya atau diwajibkannya kegiatan ini, maka satu pemikiran seluruh orang tua harus disamaratakan. Sehingga tidak memungkinkan jika seluruh orang tua harus disamaratakan dalam mendidik anak, karena kembali Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Akan ada bawaan adat istiadat dari latar belakang tempatnya masing-masing. Selanjutnya, dengan ini berarti ada sedikit kekangan dari pemerintah kepada orang tua dalam mendidik anak. Karena disebutkan tadi di dalam video bahwa pemerintah memiliki hak individual terhadap orang tua. Bisa jadi dari kekangan ini akan keluar kembali istilah otokratis atau otoriter. Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia kali ini adalah negara demokrasi. Negara yang dimana setiap orang, negara dimana semua orang, negara dimana semua pihak bisa bersuara dan berekspresi selama tidak melanggar norma-norma yang ada. Dalam pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Apakah setelah diwajibkannya kegiatan ini, pemerintah akan kembali merubah rencana Kitab Hukum Undang-Undang Pidana atau RKUHP? Dan tentu setelah kita melihat kasus yang ada ketika melakukan ini, banyak pihak yang tidak setuju, banyak pihak yang justru kedepannya akan menimbulkan kontroversi. Selanjutnya kita perlu ketahui, secara umum seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang terbentuk melalui proses. Tidak ada seorang pemimpin yang terlahir menjadi pemimpin yang baik. Orang-orang, sosok-sosok, tokoh-tokoh yang hebat, mereka semua terlahir, mereka semua bisa seperti itu karena mereka bisa menyelesaikan melalui pahit manisnya kehidupan. Seorang pepatah pun mengatakan, seorang nahkoda yang hebat tidak tumbuh dari ombak yang tenang. Nahkoda yang hebat ketika ia mampu melewati ombak-ombak yang sangat besar. Maka dari itu, ini semua tantangan bagi orang tua dan bagi pemerintah yang bertanggung jawab pada rakyatnya. Lalu, ketika melakukan kegiatan ini ketika seluruh orang tua diwajibkan untuk melakukan tes terlebih dahulu ketika ingin memiliki anak, lalu apakah pemerintah akan menjamin dengan metode ini seluruh orang tua akan berhasil ketika mendidik anaknya? Oke, kita melihat kemungkinan buruknya. Apabila terjadi kehilafan atau kesalahan dari pihak pemerintah itu sendiri, apakah sudah ada plan B-nya?
Apakah sudah ada plan C-nya? Apakah sudah ada jalan keluar lainnya? Tentu setiap keputusan yang kita buat besar kecil kemungkinan dan baik buruknya. Maka apa jaminan? Yang pertama, maka apa jaminan dari pemerintah ketika kegiatan ini diwajibkan kepada seluruh orang tua? Yang kedua, apa rencana, apa keputusan pemerintah ketika kegiatan ini ternyata justru gagal atau kemungkinan buruknya kegiatan ini tidak berhasil? Bagaimana antisipasi pemerintah ketika kegiatan ini malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga kedepannya terjadi kesalahan dan lebih buruknya lagi akan menghancurkan generasi mudanya? Lalu akankah semua orang tua paham dengan metode ini? Kita perlu ketahui ketika kita sudah menjadi sebagai orang tua, perlu kita ketahui beban-beban dan masalah-masalah kehidupan ketika memasuki tahap orang tua akan semakin besar. Tentu kita orang tua disuruh untuk memahami ketika kita diwajibkan kegiatan ini, berarti orang tua harus memahami konsep-konsep, teori-teori dari referensi-referensi yang ada. Apakah ini akan menjadi hal yang efektif bagi orang tua yang harus memahami konsep-konsep teoritis yang begitu rumit? Tentu, yang pertama saya ucapkan sangat bagus kepada pemerintah karena sudah sangat memperhatikan hal ini. Karena sudah semestinya juga kitalah pemuda sebagai negeri ini untuk peka terhadap kondisi masa sekarang dan masa yang akan datang. Suatu negara bisa berkembang dilihat dari bagaimana pemudanya. Apabila pemudanya ditempa seperti layaknya besi yang ditempa begitu keras untuk menghasilkan suatu pedang yang sangat lancip, maka itulah gambaran pemuda. Kita sebagai pemuda harus kuat, sebagai pemuda harus yakin ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah, ketika kita dihadapkan dengan ujian-ujian, ini adalah sebagai bentuk proses tahapan dalam pembentukan seorang pemuda. Maka dengan ini pemudalah yang harusnya diberi referensi bekal-bekal karena masa depan negeri ini ada di